Aku ini loh Mas, sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini. Kok susah banget ya Mas ya, mau naik mau naik gaji, mau naik mau minta promosi gitu ya. Naik pangkat itu zaman opo loh Mas, zaman Mbak Uleha. Bapaknya punya perusahaan, ada omnya, ya udah kamu ini ada kosong, ini ada posisi manajer, tolong dong dibantu ommu iki lah. Itu tapi tak hitung-hitung kemarin itu manajer DevOps atau manajer spesialisasi di sini itu dari minimal 75.000 sampai 110 ya Mas ya. Per bulannya tak hitung-hitung itu 110-an minimal. Bruto. Ini cok. Ayo cok, entek lagi tapi nih. Orang ini gila, anak singkong ya. Anak singkong. Halo. Waalaikumsalam. Mas. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat? Masih waras? Halo teman-teman semua. Selamat Mas? Selamat pagi sekarang ya. Ya pagi Mas Yan, masih sebelum jam 12 ya, masih pagi hitungannya. Satu menit lagi jam 12. Oh iya, yaudah selamat siang berarti udah. Iya, selamat siang teman-teman semua yang ada di manapun kalian berada. Selamat datang di bengkelku, Bengkel Lia, dengan aku dan aku Lia. Aku Erwin Samanta. Nah, biasanya kan aku bikin hal-hal yang lain selain interview. Kali ini aku mau cobain interview dengan Mas Erwin. Kira-kira dengan topik yang sekiranya menarik dan berguna buat kita semua ya, moga-moga. Nah, hari ini topiknya apa ini Mas? Topik lagi. Mas Taufik. Jadi kita mau bincang-bincang santai tentang gimana cara kita di tempat kerja itu melakukan performance review ya. Performance review, tip dan triknya. Itu kalau saya diundang di Bengkel Lia ini untuk ngomongin itu ya, tentang masalah pengalaman ya. Lumayan lah, saya kerja di dunia IT ini paling tidak sudah hampir 14 tahun. Iya, benar. Nah, aku ngundang Mas Erwin ini nggak syukur-syukur istilahnya Mas yo, nggak syukur-syukur. Soalnya Mas Erwin ini sudah bekerja di Belanda sudah sekitar 12 tahun ya Mas ya? Iya, 12 tahun di Belanda. Terus sekarang pekerjaannya itu lumayan bagus. Jadi dia memanajeri satu tim. Ada beberapa tim ya Mas ya? 2 tim ya? Ada 2 tim, alhamdulillah ya. Jadi DevOps Manager di satu perusahaan yang lumayan prominent. Nanti Mas Erwin sendiri yang jelasin apa sih Mas itu perusahaan yang sampean kerja itu namanya Worldline. Iya. Jadi perusahaan tempat aku bekerja sekarang Worldline. Apa sih Worldline itu? Worldline itu perusahaan istilahnya financial service ya. Jadi industri di bidang keuangan. Apa aja bisnis unitnya ya, bisnis unitnya yang paling kelihatan itu biasanya terminal kalau kita di Indonesia itu kita mau ke mall atau ke Carrefour kayak gitu, ada semacam terminal IDC. Nah itu kita mau bayar pakai kartu debit atau kartu kredit card, kita tempelin atau kita gesek, nah itu namanya terminal. Nah kita itu adalah salah satu providernya, penyedia terminalnya dan juga penyedia secara softwarenya, sistemnya kayak gitu. Jadi terminalnya dan sistemnya itu Worldline. Di bagian offline-nya, di bagian online-nya yaitu pembayaran kalau kita beli belanja di online kayak gitu. Nah kita bisa pakai juga debit, credit card atau wallet. Nah kita sebagai penyedia payment gateway-nya juga. Itu adalah salah 2 dari bisnis unitnya dari Worldline. Oke. Nah ini sebetulnya perbincangan kita kali ini masalahnya aku pingin itu sebetulnya konsultasi. Ya. Aku ini loh Mas sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini. Kok susah banget ya Mas ya, mau naik mau naik gaji, mau naik mau minta promosi gitu ya. Naik pangkat itu zaman opo lah Mas, zaman Mbak Uleha. Oh iya ya. Karir Kalau berkarir. Naik pangkat itu cuman buat
PNS kayaknya. PNS ya. Nggak ada naik pangkat. Ya, promosi ya. Ya itu makanya aku ngundang Mas Erwin ini mau konsultasi. Gimana sih Mas kok caranya supaya aku itu tiap tahun tiap kali ada performance review evaluasi kerja itu kok kayaknya sesuatu yang berulang-ulang. Aku kadang-kadang nggak apa ya Mas ya, males gitu rutinitas loh, Mas. Nggak ada gunanya gitu ya. Terus yang kedua bukan hanya rutinitas itu loh Mas, koyo aduh paling ki maringene yo ngono-ngono wae. Olehne yo sakmono tok. Paling ada satu pernah ya Mas, aku cerita dulu ini Mas. Aku punya seorang manajer. Manajerku itu di saat performance review itu seolah-olah itu dia hanya mengumpulkan sesuatu yang negatif gitu. Oke. Jadi aduh, kalau Mas dicari kejelekannya gitu. Dicari kejelekannya gitu Mas. Jadi di saat performance review itu aku sepertinya harus bersiap-siap menyelamatkan diri atau defending gitu ya Mas ya. Udah ada siap bahan untuk aku nanti bakalan ditanya yang kemarin kesalahanku ini nih kayak hanya gitu. Karena dia hanya fokusnya ke kesalahan. Tapi aku waktu itu nggak tahu gimana cara menanganinya gitu loh Mas. Nah, Mas Erwin ini sudah sering tiap tahun dapat performance review, dia sudah tahu trik-triknya itu gimana sih kayak gitu, itu kan bisa bisa. Itu ya Mas ya. Tapi sebelum kita mulai ke intinya pasti menarik ini. Kenalan dulu Mas. Boleh. Sampean itu anaknya siapa sih? Waduh, kalau anak ini bapakku biar nih bahasa Jawa lahir gini. Enggak apa-apa. Campur-campur Jawa. Bisa Madura. Tedong gitu. Tedung melolo. Ayo Mas. Ya. Bapakku lah Jawaan lah. Nah, orang tua tinggal di kota kecil Lamongan. Jadi sekarang juga masih hidup. Semoga nggak tahu Bapak nonton Pak Ismulyanto namanya. Nah, kalau di sekolah dulu waktu kecil kan sukanya diolok-olok nama bapaknya Pak Mul. Nah, itu yang dipanggil bapaknya Ismulyanto itu nama dari ibu yang juga masih hidup, alhamdulillah masih sehat, Endang Sugiarto. Nah, semuanya tinggal di Lamongan saat. Halo Ibu, Bapak. Oke, berarti aslinya dari Lamongan, lahir di Lamongan. Tak pikir sampean itu orang Surabaya. Oh, enggak. Bukan Masih Lamongan ya, tetap aja Jawa Timur ya, jancuk-jancuan ya sih fase. Jancuk-jancuan. Jancuk-jancuan ya fase. Iya, zaman dulu itu gitu ya Mas ya. Itu sesuatu yang biasa itu. Manggil temen itu kayak cok ini ya Mas ya. Ya emang itu kan bukan kata kotor, itu kan kata-kata sapaan, intonasi yang kalau orang Jawa Timur itu kan yang penting intonasi dan pada saat kondisi. Ya, kalau diucapkannya pas marah bener-bener karena marah ya, artinya itu marah. Tapi kalau sama temen guyup ya itu namanya sapaan akrab kayak gitu. Iya. Rene cok. Nah. Ayo Cuk, entek lagi ya. Ono ngene gila, iki anak singkong ya. Anak singkong. Ini aku 100% buatan sendiri loh, Mas. Bisa ya? Oh iya rek, piye to? Enggak hilang. Anyway, sambil makan ya? Sambil makan Mas, silakan. Nah, kenapa sih aku alasannya salah satu alasannya lagi tanya ke Mas Erwin. Mas Erwin ini bisa dibilang sukses loh di sini karena jabatannya Mas Joko. Jabatannya itu sudah manajer DevOps ya Mas ya. Dan gajinya itu tak kasih bocoran. Tak hitung-hitung kemarin itu. Manajer DevOps atau manajer spesialisasi di sini itu dari minimal 75.000 sampai 110 ya Mas ya. Amin. Kira-kira segitu per tahunnya. Euro. Lek di rupiahkan itu tak hitung itu per tahun ya. Itu per tahun ya. Per bulannya tak hitung-hitung itu 110-an minimal. Bruto ya. 110 juta. Masalahnya di Belanda itu ya gitu. Kalau lihat brutonya enak gede, tapi begitu dipotong pajak ya tinggal separuh. Enggak. Jangan percaya. Anyway, tapi itu cerita yang lain ya Mas ya. Sekarang kita balik lagi ke gimana memanfaatkan performance review itu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya kita itu
pingin naik gaji misalnya. Apa sih Mas yang bisa dipersiapkan itu Mas? Ini di mana nih cerita tentang di Indonesia atau di Belanda, karena karakteristiknya memang benar-benar sangat berbeda. Beda ya Mas? Beda banget. Itu Banget. Bedanya apa dalam budaya kerja atau gimana Mas? Enggak, kalau nyiasatin naik gaji di Indonesia, terus nyiasatin gaji terutama di Belanda, ini bedanya bukan etos kerja atau apa. Apa ya? Kalau ini pengalamanku yang istilahnya 12 tahun yang lalu yang aku masih di Indonesia ya. Jadi aku di Indonesia itu udah paling tidak 3 perusahaan, dan 3 perusahaan itu ya lumayan lah. Pertama boleh disebutin 6 perusahaan kayak ini? Oh boleh, kenapa? Nggak boleh, toh nanti di flag ya? Ada yang di flag ya? Nggak tahu ya. Pokoknya 3 perusahaan yang cukup terkenal yang di bidang pengiriman SMS gratis waktu tahun berapa ya, 2000-an kayak gitu. Oh zaman itu ya Mas? SMS gratis bisa keliling, bisa SMS. Dulu kan cuma paling SMS tahun 2000-an itu. Nggak ada namanya WhatsApp atau apa. Ada smartphone ya? Web itu ya WAP aja. Apa namanya, web application protokol aja. Jadi nggak ada yang smartphone yang layar lebar yang bagus gitu, nggak ada. Terus yang kedua itu aku kerja di salah satu media yang sangat terkenal dulu. Media online yang katanya tiap saat update itu. Nah, itu di situ. Oke. Nggak tahu Mas. Nggak tahu ya? Nggak ada bayangan. Nggak ada bayangan ya dikerja di media online. Awalnya hurufnya apa Mas? D. Ya, yang tiap saat online itu. Dulu kan lagi naik-naiknya kerusuhan, jadi website perusahaan itu terkenal ya, karena update-nya itu hampir tiap Iya sama ngomong tiap detik, kayak gitu. Oke. Terus. Terus habis itu bagiannya apa Mas? Bagiannya apa? Kebanyakan di bidang teknis. Waktu di perusahaan pertama itu sebagai sistem administrator dan web administrator. Oke. Ya, jadi ini teknis banget sih. Apa sih web administrator? Nah, ini bisa 1 sesi 2 sesi lagi kalau jelasin ya. Pokoknya bidang teknis di salah satu di IT teknologi departemen lah pokoknya ya, sebagai sistem administrator dan web administratornya. Yang kedua juga sebagai sistem administrator di perusahaan yang media itu. Baru yang ketiga ini adalah salah tempat yang menjadi ajang istilahnya membuktikan kemampuanku di berbagai sektor IT dan telekomunikasi. Itu di Logika CMG. Oke. Di Logika CMG itu aku banyak istilahnya berganti-ganti role. Jadi aku pernah jadi konsultan IT, pernah jadi test manager, pernah jadi project manager di sana. Berarti ya teman-teman, berarti Mas Erwin ini di Indonesia awalnya juga pertama engineer gitu ya? Engineer. Dari bawah ya, memulai dari bawah sampai juga jadi project manager dan memanajeri. Oke, jadi ada proses gitu. Ada proses, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk di atas kayak gitu. Mungkin kan? Dan mungkin nggak Mas ya? Bisa tiba-tiba. Mungkin aja yang kalau bapaknya punya perusahaan, ada omnya ya udah kamu ini ada kosong, ini ada posisi manajer, tolong dong dibantu ommu iki lah. Itu tapi ada. Pada omnya enggak kan ya Mas ya. Harus susah. Bekerja dari bawah. Dan enggak apa-apa itu toh Mas. Itu suatu proses yo. Ya, itu kan salah satu cara, bukan proses, cara untuk bisa menduduki posisi atau tujuan kita misalkan dalam bekerja. Pertama kan ada yang aku pengen gaji yang banyak, aku pengen posisi yang tinggi, terus aku istilahnya pengen seneng-seneng aja punya kerjaan, kan macam-macam tujuan pekerja. Apalagi anak-anak muda sekarang itu enjoy aja kerjanya, mau dipecat atau apa, loncat-loncat kayak gitu katanya. Jadi nggak takut dipecat kalau anak muda sekarang. Yang penting katanya dia itu enjoy. Kalau nggak enjoy ya dia cari tempat lain. Oh gitu ya. Jadi kalau gaji di Indonesia dulu ya 10 tahun yang lalu itu patokannya biasanya inflasi kan ya. Jadi kita bergengnya itu bisa berbase inflasi. Inflasi wah di Indonesia 7% ya, kita ekspektasinya paling tidak minimal base dari inflasi lah 7%, 8% itu bisa dapat. Di Indonesia itu begitu. Tapi kalau di Belanda nggak ngaruh sama sekali inflasi. Jadi cuma dianggap ya inflasi ya lagi turun, lagi naik atau apa. Dia nggak akan ngelihat kayak gitu. Oh gitu ya Mas ya, masa sih?
Itu pengalaman saya. Jadi pernah yang sampai 4%, ya gaji tetap aja naiknya 2% kayak gitu. Ya, ya kalau dilihat dari persentase 2% di Jakarta sama 10% itu emang gedean 2% di Belanda kayak gitu kan. Kalau di Jakarta paling naik 7%, oh naik berapa? 700.000 udah seneng kayak gitu. Nah, di sini 2%, oh 2% berapa? Oh 2% dari itu ya 300 euro. Oh lumayan berarti kalau dirupiahkan. Nah, itu kan beda-beda. Jadi istilahnya nggak bisa dijadikan patokan nih gimana cara naik gaji di Indonesia di Belanda. Jadi emang beda-beda. Tapi polanya biasanya di Indonesia dan di Belanda itu mirip-mirip polanya untuk suatu perusahaan untuk menaikkan gaji ya. Pertama dari performa, dari performa tiap-tiap karyawan. Ada suatu hal yang saya nggak suka di Indonesia sebenarnya. Itu juga dimasukkan tentang kualifikasi pendidikan. Oh iya. Nah, itu kan zaman uzur itu enggak? Nah, itu zaman uzur. Saya pernah kena soalnya dulu di waktu itu. Jadi begitu saya dapat prestasi yang bagus, performa yang bagus, karena pendidikan saya waktu pertama kali kerja ini ya, belum sempat lulus ya. Ya karena itu ya kamu dianggap D3 jadi kenaikannya cuma segini aja kayak gitu. Itu yang sesuatu yang enggak relevan kan. Kerja itu kan prestasi yang bisa menguntungkan perusahaan, nggak dilihat lagi siapa yang membantu perusahaan untuk meningkatkan prestasi atau meningkatkan performa perusahaan. Itu harusnya nggak dilihat lagi dari levelnya. Tapi masa zaman sekarang di Indonesia juga masih kayak gitu, Mas? Nah itu aku kurang tahu karena aku udah 12 tahun. Nih, kalau menurut kalian di Indonesia apa masih ada pendidikan yang menjadikan unsur ya? Iya, itu masih terus digalakkan nggak kayak gitu atau enggak? Ya tulis saja di komen kalau masih pendidikan itu adalah sesuatu yang utama atau bukan utama, bagian dari kriteria untuk misalkan menentukan nilai gaji. Gitu aja. Tulis di komen nanti ya di bengkel Lia nanti di situ itu. Jadi saya pengen tahu update-nya juga. Kalau itu di tahun-tahun yang 12 tahun yang lalu itu pernah terjadi di saya. Jadi waktu itu kalau kamu tingkat pendidikannya segini naik gajinya ya maksimum segini kalau meskipun performan itu pernah gitu. Yang disiapkan pertama kita lihat dulu sih tujuan performance review perusahaan itu apa kayak gitu kan ya. Tujuan performance review perusahaan kan biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah mature kayak gitu itu mereka punya policy sendiri. Jadi punya career path untuk masing-masing karyawannya. Makanya diperlukan namanya performance review. Misalkan ada jenjang junior, medior, senior, kemudian jadi tech lead. Itu yang di bidang teknis ya. Saya nggak tahu kalau di bidang non teknis itu ada jenjang junior sama juga ya. Junior, terus yang medium sama senior, kebanyakan sih gitu. Masih ada junior, medior, senior, terus ya, manager ya. Kayak gitu ya. Setauku juga sih. Jadi performance review itu tuh diperlukan untuk sampai mana ini karyawan kita itu untuk menduduki posisi-posisi status itu kayak gitu. Jadi kalau pertama di hire sebagai junior, setahun lagi masih di level yang sama atau udah bisa ditingkatkan ke medior atau naik langsung ke senior atau apa. Nah, itu performance review. Kira-kira dari misalnya kamu di hire, kamu masih engineer baru gitu ya. Di hire kira-kira itu yang kiranya normal gitu waktunya berapa lama sih Mas? Apa setahun, apa 2 tahun? Jadi kalau pengalaman saya pribadi ya, setiap di suatu perusahaan saya selalu mengharapkan itu antara 2 sampai 3 tahun itu harus ada perubahan karir. Artinya bukan perubahan karir tiba-tiba jadi manajer atau apa. Artinya level-levelnya meningkat kayak gitu. Yang awalnya saya di hire sebagai seorang junior, masuknya paling tidak 2 tahun aku harus bisa menduduki ke medior atau pindah ke posisi yang lain yang lebih prestigius di perusahaan itu kayak gitu. Berarti itu kayak standarisasi diri sendiri ya? Ya, sendiri ya, saya menentukan. Jadi kita harus itu satu tips yang penting itu Kak, menurutku ya Mas ya. Batas waktu kira-kira kapan kita harus bergerak itu. Kita tujuan lah. Harus ya. 2 tahun, maksimal 2 tahun harus ada perubahan. Benar. Dalam hal pekerjaan atau perkembangan. Ya, istilahnya
kalau dihubungkan dengan performa itu kita harus meningkat secara skill ya, meningkat secara skill dan meningkat secara karir. Meningkat secara skill itu akan terlihat bahwa kita punya kemampuan yang lebih banyak daripada saat kita masuk, ya kan? Kita taunya hanya A dan B. Begitu kita setelah 2 tahun atau 3 tahun kita sudah A, B, C, D, E, F, G, H. Nah itu artinya, oh aku udah ini, nggak apa-apa deh, aku masih banyak hal-hal lain di perusahaan ini yang aku pelajarin. Jadi aku mau sigalin, aku tunggu lagi 1 tahun lagi kayak gitu. Kan tergantung tujuannya, hanya mengejar karir, hanya mengejar knowledge tadi itu yang di perusahaan. Biasanya perusahaan itu punya banyak knowledge yang kita mau gali. Kalau kita udah merasa puas, nah tergantung kita nih. Misalkan dalam 2 tahun kita semua knowledge yang di perusahaan kita udah kuasai nih. What's next step? Apa yang harus aku lakukan nih? Aku udah mulai bosen nih kalau aku nggak punya sesuatu yang menantang buat diriku sendiri gitu. Aku kerjakan. Aku formalitas saja ke kantor, jadi datang kerja karena aku udah semuanya sudah aku kuasain kayak gitu. Jadi nggak ada yang aku pengen capai kayak gitu di perusahaan itu. Gak ada stimulan sih Mas ya. Jadi harus ada stimulannya kayak gitu. Kayaknya hanya suatu rutinitas ya. Rutinitas. Hanya kalau zaman dulu itu Mas, kalau misalnya absen. kita absen, apa yang masukkan itu loh Mas, apa cetokan. Iya, cetokan. Datang pergi. Lia pulang. Wah, seru nih Mas. Seru nih. Jadi tadi Samen sudah cerita tentang gimana bahwa kita itu harus punya tujuan, goal dalam hal waktu ya, misalnya 2 tahun gitu kan ya sebenarnya. Ya, jadi istilahnya di dalam diri kita punya istilahnya target. Begitu kita masuk ke perusahaan itu itu tadi ya biasanya awal-awal sih ya pokoknya yang penting dapat kerjaan. Nah, tapi setelah itu mau ngapain di perusahaan itu? Gitu. Itu juga harus ada maksud biar ya nggak akan gitu-gitu aja nanti di perusahaan. Itu intinya. Iya, jadi buat kalian yang masih memulai karir gitu kan, masih baru lulus, baru jadi engineer. Nah, itu penting itu awal di saat kita masih mau mencari pekerjaan, kita sudah harus bisa ancang-ancang. Jangan sampai kita itu kayak aku dulu ya Mas ya. Kulo nrimo. Nggih pun. Wes apae. Nggih pun whatever. Dan itu nggak menguntungkan ya Mas yo. Cocok nggak Mas sih di Indonesia kayak gitu? Nanti dikira apa? Kurang aja. Ya kan di Indonesia itu banyak kultur ya, banyak kultur perusahaan. Sekarang udah banyak influence dari perusahaan-perusahaan, terutama di Jakarta atau di kota-kota besar, banyak influence dari luar negeri karena investor masuk kan. Kalau dulu kan ada kultur perusahaan join itu perusahaan keluarga, perusahaan pemerintah, perusahaan kecil lah kayak gitu, emang beda-beda. Sama jadi itu Mas, pemerintah keluarga sama itu. Jadi istilahnya emang ada ya udah pokoknya nurut apa yang dikasih bos mesti uripe enak. Nah, terus ada yang nggak bisa kayak gitu, kamu harus tunjukkan. Nah, itu macam-macam memang kulturnya kayak gitu. Terus balik lagi ke performance review Mas. Persiapan apa lagi Mas yang bisa bisa dilakukan supaya di saat performance review itu ya, jadi sebelum performance review yang paling penting itu di saat kita di awal tadi ya. Jadi performance review itu kan setelah selesai dalam jangka waktu, ada yang per semester 6 bulanan atau per 1 tahun. Itu adalah dari awal itu setting objektif. Jadi performance review itu akan dinilai dari objektif yang kita setujui dengan atasan kita. Biasanya objektif itu ada individual objektif atau tim objektif. Ada juga yang namanya company objektif. Kayak gitu. Nah, itu akan digabung jadi satu di objektif kita untuk 1 tahun ke depan. Nah, di akhir itu baru review. Nah, untuk mendapatkan hasil performance review yang optimal seperti apa yang kita inginkan ya, bukan yang manajer inginkan, atau ya manajer pengennya semua anak buahnya perform itu pasti, tapi sampai di mana level perform kita biar bisa dihargai oleh perusahaan, oleh manajer kita. Nah, kita bisa setting sebenarnya dari awal apa yang bisa kita deliver, apa yang bisa kita kasih untuk perusahaan. Kalau misalnya ya Mas ya, aku masih baru ya, contohnya kalian masih baru, mungkin baru masuk suatu perusahaan.
lebih baik ngomong apa tentunya kita nunggu dari mereka kan objektifnya apa saja gitu. Apa lebih baik itu juga aku juga bisa gini, aku juga bisa gini, aku juga bisa gini. Kalau awal Mas. Kalau awal itu yang pertama biasanya kita akan tanya bahwa standar objektifnya karena kita belajar kan standar objektifnya gimana kayak gitu. Kebanyakan mereka akan jelaskan ini adalah contoh-contoh objektif kayak gini-gini. Ada perusahaan yang atau manajernya, tergantung manajernya memberikan kebebasan, ya udah kamu objekmu kayak gimana, kita sepakat aja. Sebagai manajer karena aku hire kamu di dalam tim, aku mau dalam 3 bulan kamu bisa ini. Dalam 6 bulan berikutnya karena baru ya, kamu bisa ini. Setahun berikutnya paling tidak kamu bisa mandiri. Nah itu disetujuin kayak gitu. Itu berarti harus penting ya Mas ya? Oh penting banget dari awal. Sepertinya kalau misalnya nggak sudah dibicarakan dari awal, maksudnya hancur mungkin. Iya, terserah manajernya. Ya itu namanya nggak objektif tapi jadi subjektif. Nah karena ada objektif jadi nggak subjektif. Dan kita nggak ada bukti mungkin nanti ya. Nggak ada bukti. Nah itu jadi jangan sampai di saat performa review itu terlalu mengandalkan subjektivitas bukan objektivitas, karena di awal yang kita set adalah objektif kayak gitu. Jadi manajer akan sebisa mungkin ya berdasarkan objektif bukan subjektifnya dia sebagai seorang manajer. Oh kamu gini, aku lihat gini, tapi dilihat dari objektif yang telah disepakati berdua kayak gitu. Terus jadi dalam menentukan objektif yang paling kita berikan di awal-awal, terutama istilahnya sebagai apa ya namanya new joiner atau fresh graduate. Nah itu yang paling awal proses belajar. Jadi proses belajar di perusahaan itu harus ditunjukkan seberapa cepat kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan, terus berkolaborasi, terus memberikan kontribusi sedikit sebisa mungkin. Nah itu seberapa cepat, speednya seberapa cepat. Itu yang biasanya dilihat dari ini karyawanku yang prospek nih, itu biasanya dari berapa cepat dia bisa beradaptasi dan berkontribusi kayak gitu. Mas, iya. Ini kalau aku dengar ya dari ceritanya Mas Erwin ini, dia saya barusan bilang tentang seberapa cepat bisa berkontribusi. Iya. Kan orang-orang itu berbeda kan Mas ya. Beda. Ada orang-orang yang introvert kayak aku, dan ada orang-orang yang ekstrovert. Biasanya kalau misalnya kita bekerja dalam satu tim itu susah kayaknya Mas mau mengeluarkan, meskipun aku tahu aku sebetulnya bisa itu, aku sebetulnya bisa, tapi temanku lebih cepat Mas ngomongnya Mas. Temanku lebih cepat aku. Jadi aku kayaknya gimana gitu. Gimana ya Mas ya? Samian triknya Samian sebagai seorang manajer pasti sudah bertemu dengan berbagai macam tipe orang. Itu kalau menurutku banyak terjadi loh Mas. Oh ya pasti. Jadi terlebih di perusahaan yang punya istilahnya kulturnya berbeda-beda ya, bermacam-macam dari berbagai negara atau apa. Tapi yang paling simple tips saya untuk fresh graduate itu pilih angel kontribusi yang tidak banyak dilihat dalam satu tim itu. Misalkan tim semua mengandalkan tentang tekniknya bagus-bagus ya. Yang biasanya berantakan itu apa? Merapikan dokumentasi, memberikan report yang bagus. Itu biasanya jarang disentuh kebanyakan orang. Mereka taunya deliver, tapi merapikan sesuatu itu yang, nah itu kan nggak terlalu susah harusnya kan, asal ini ya udah aku bikin dokumennya aja, kamu yang bikin macam-macam tapi aku rapikan. Memberikan sesuatu yang visible buat manajer atau perusahaan, ini aku udah rapikan kerjaan, itu lebih bagus juga kayak gitu. Jadi jangan terlalu berfokus pada sesuatu yang jadikan rebutan, tapi sebagai pendatang baru, sebagai new joiner di sana cari yang remeh-temeh yang bisa angle yang nggak disentuh banyak orang di tim itu tip yang itu kalau menurutku juga penting juga loh. Jangan kan harus ini karena ini tekniknya susah pasti manajer atau perusahaan ngelihat ke orang yang ya pasti, tapi kalau sebagai orang baru ya kalah cepat. Karena itu benar Mas, kalau menurutku karena itu sesuatu yang impact-nya juga
buat orang lain kan. Oh Kalau iya, misalnya pasti. dokumentasi itu Pasti. bagus, kan orang lain bisa mengikuti perkembangan suatu iya. proyek dan sebagainya gitu kan. Jadi jangan meremehkan yang kayak simpel-simpel gitu. ya. Apa yang bisa kamu deliver yang menurut orang lain itu hal yang simpel tapi nggak dikerjakan selama bertahun-tahun, itu adalah hal yang paling utama dan krusial buat tim itu. Oke. Terus sesudah itu kita sudah ada objektif ya Mas ya. Terus apa lagi Mas yang perlu disiapkan? Ada satu lagi yang poin di objektif. Jadi objektif itu sesuatu yang menentukan ya. Jadi pada saat itu penilaian di performa itu ada bermacam level. Jadi misalkan kalau salah satu di perusahaan itu ada yang standarnya orang itu adalah sesuai dengan ekspektasi atau meet expectation penilaiannya ya. Terus kemudian above expectation itu setelah itu habis ke atasnya lagi itu outstanding. Jadi istilahnya kayak Superman ya. Gitu ya? Level penilaiannya, rate-nya dari 1 sampai 6. 1 itu udah nggak pernah kerja sama sekali, 2 itu perform tapi males-malesan, 3 itu mungkin kalau lagi mood kerjanya, 4 itu hampir memenuhi semua ekspektasi manajer. Nah, kayak gitu. Nah, nilai-nilai itu juga bisa disiasati pada saat kita menyusun objektif dengan manajer kita. Jadi kita tahu bahwa kita itu bisa misalkan manajer meminta kita melakukan dalam 1 tahun itu A, B, C, D, E ya. Dan kita tahu bahwa A, B, C, D, E itu bakalan mudah kita kerjakan. Ya. Tapi dealnya dengan manajer, kita jangan ngomong kepedean, karena di perusahaan itu biasanya di tengah-tengah mesti ada perubahan pekerjaan atau prioritas pekerjaan. Kamu bilang aja bahwa dalam 1 tahun kamu cuma sanggup menuntaskan A, B, C. Terus yang D ini akan saya usahakan semampu saya, gitu aja. Jadi komitmennya itu hanya 3. Begitu kalian deliver 5, itunya artinya udah lebih dari ekspektasi yang kita setujuin. Artinya kita nanti bisa mendapatkan rating yang lebih bagus kalau kita bisa deliver 5 kayak gitu. Yang rasional lah. Jadi kita rasional. Asal kita menyebutkan dari 5 yang dimaui manajer, ternyata 3 yang kita sanggupin secara rasional, kita jelasin ini A ini butuh waktu ini, B butuh waktu ini sebenarnya mudah sih, tapi saya mau fokus ini lebih bagus, jadi ini akan saya kerjakan jika saya mempunyai waktu yang lebih kayak gitu. Tapi komitmennya yang 3, bukan yang A, B, C, D, E kayak gitu. Jadi di minimalis, jangan komitmennya banyak-banyak, komitmennya jangan banyak-banyak, dikurangi serasional mungkin. Rasional, ya. Menurutku. Ya. Jadi manajer harusnya tahu bahwa itu rasional nggak, itu yang diminta misalkan cuma 1 terus kemudian minta setengah, ya nggak rasional namanya. Rasional pun kalau proyeknya itu proyek besar melintas banyak divisi atau apa, mungkin proyek yang nggak akan selesai dalam 1 tahun. Nah itu mungkin dikasih 1 minta separuh aja. Tapi kalau yang kecil-kecil misalkan kamu bisa nggak bikin laporan yang lebih rapi dari kemarin, kamu bisa nggak bikin kenaikan sales kita jadi 5%, ya, kayak gitu-gitu ya, mungkin ya rasional itu. Tapi kalau kita saya nggak punya waktu, sibuk, ini bisanya cuma ini, ya mungkin manajer akan kayak gitu. Padahal tim yang lain udah mau ngerjain 10 hal, kamu maunya cuma 3 hal ya gitu. Mas Saman, ini apa yang Saman ceritakan ini berarti pengalamanmu sendiri dari dulu itu ya, sama dengan di Indonesia juga gitu mungkin ya? Sama di Indonesia, sama di Indonesia, cuma ya itu tadi secara global. Secara global itu sama di Indonesia, aku juga kayak gitu. Tapi ini bukan hal yang otomatis pasti ya. Terutama ini peran penting memang manajer ya. Jadi tergantung manajer kalian. Ada pepatah karyawan itu pergi dari perusahaan bukan karena perusahaannya, tapi karena mendapat manajer yang nggak sesuai dengan harapannya dia. Itu. Jadi tergantung seberapa care manajer kalian di perusahaan itu. Manajer itu ya kalau bisa tujuannya adalah membantu kalian, bukan untuk menjelek-jelekkan kalian atau istilahnya
si manajer takut bahwa akan kesaing prestasinya dengan kamu, nah itu udah harus. Zaman dulu itu Mas ya. Iya, jangan sampai anak buahku bisa melebihi. Nah itu kan. Tapi pasti masih banyak itu Mas. Dimanapun masih banyak itu. Masih ya. Apalagi di Indonesia mungkin ya. Tapi mungkin nggak juga. Mungkin sekarang di Indonesia perkembangannya cepat Mas. Jadi iya tahu. Kalau Indonesia nggak mau lebih nggak mau maju, nggak bisa keep up dengan perkembangan dunia. Jadi penting untuk selalu membuka diri kan, membuka mindset kita. Monggo Mas, entek bisa iki tapi ini Mas. Sip. Iki diincipi saiki. Iya, wah. Anak singkong. Nah, ini Mas, aku minggu depan itu ada performance review. Nah, goal settingnya masih untuk 6 bulan ke depan itu sesudah performance review. Iya, Pasti aku nanti tak gunakan jurus-jurus yang aku dapat dari Mas Erwin hari ini. Insya Allah nanti bisa berkah dan berguna. Tapi dilihat lagi ya tadi komitmen dari manajernya ya. Kalau manajernya kan ada sebagian orang yang menganggap performance review itu adalah rutinitas pekerjaan. Ada yang menganggap bahwa performance review adalah tool mereka untuk bisa meningkatkan karir atau level mereka di perusahaan. Nah, kalau yang beranggapan bahwa performance review rutinitas ya jadinya ya acuh aja sekarang normal. Jadinya banyak kan pekerja jadi malas melakukan performance review ya karena manajernya menganggap bahwa performance review itu aja rutinitas saja. Itu yang jadi masalah. Saya pernah kena kasus kayak gitu. Akhirnya ya tergantung diri kita. Kalau kita udah merasa udah lama dari situ ya kita harus cari alternatif. Apakah di perusahaan itu ada tempat lain yang bisa menaungi atau menampung kreativitas kita? Di perusahaan-perusahaan itu biasanya ada posisi ini di tempat lain dengan manajer yang berbeda. Artinya kita mencoba peruntungan di dalam. Kalau enggak ya harus mencoba peruntungan di luar. Ya kita kerjakan untuk bukan sekedar nyenengin 1 orang 2 orang aja, tapi untuk menyenangkan pertama diri kita sendiri, enjoy enggak kita di situ. Itu yang paling penting. Mas, Samen tinggal di pekerjaan yang sekarang ini sudah berapa tahun, Mas? 7 tahun. 7 tahun. Wah, lumayan ya? Ya, dengan 4 kali roles yang berbeda ya. Oh, oke. Jadi sudah tahu seluk-beluk perusahaan ini kira-kira ya Mas ya. Ya belum banget, kalau 7 tahun masih belum tahu seluk-beluk banget, belum banget. Ada yang udah sampai 11-12 tahun ke atas udah masih banyak di perusahaanku yang udah ngerti gitu. Ya ya karena saya masih bisa berkembang di perusahaan ini, jadi masih saya putuskan untuk stay kayak gitu. Jadi saya masih banyak alternatif untuk dari segi knowledge yang perlu saya pelajarin, dari segi karir yang bisa saya tanjak kayak gitu, masih membuka peluang buat saya. Jadi saya masih betah untuk tinggal di perusahaan yang sekarang kayak gitu. Soalnya masih belum jadi itu Mas. Sekarang kan jadi manajer DevOps. Iya. Di atasnya lagi apa? Direktur. Ya, direktur DevOps ya. DevOps ya Mas. Direktur DevOps. Berarti Samen punya itu enggak tujuan waktu enggak? Dalam berapa tahun saya harus jadi itu? Kan sama aja, antara tujuan dan peluang ya. Kalau dalam tujuan sampai saat ini karena ini istilahnya posisi yang juga baru saya dapatkan hampir 2 tahun, jadi belum lama. Jadi dari awal saya orang mindsetnya itu begitu teknis banget. Jadi selain ya kebetulan di dunia DevOps itu memang orang-orang teknis kebanyakan ya. Jadi meskipun jadi DevOps manager tetap aja bersentuhan dengan hal yang sangat teknikal daripada non tekniknya. Jadi proses ke sana untuk target director sampai saat ini belum ada, tapi peluang itu sampai begitu setahun itu selalu ada dari atasan saya itu. Ada posisi director nih, kamu mau nggak? Meskipun saya masih baru setahun kemarin itu ditawar-tawarin kayak gitu, tapi saya harus melihat diri saya sendiri. Saya baru gitu kok kayak gitu. Nah, Samen nggak langsung oke Mas. Oke. Ya harus bisa mengukur. Kalau saya oke itu berarti saya kayak waktu saya ditawarin jadi DevOps manager. Jadi dari awal itu udah di set objektif saya itu untuk mengarah ke sana. Mengarah ke DevOps manager. Nah, karena udah di prepare mengarah ke saya udah ngomong dari awal, kamu mau ke arah technical, ke arsitek, atau ke manajemen, DevOps manager. Aku bilang, aku
pengen coba hal satu yang manajemen aja deh, aku mau ke DevOps Manager. Akhirnya dari tahun awal yang dulu ya objektifnya tentang gimana menjadi seorang manajer kayak gitu, and training kayak gitu dalam kerja kayak gitu.